proof. Jadi proses itu harus bisa diukur. Ya, karena segala sesuatu yang tidak bisa diukur tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dievaluasi. Ya. Makanya kalau kita bicara tentang implementasi, tentang eksekusi, harus ada laporan-laporannya. Ya, ada reportnya Bapak Ibu sekalian. Bahwa ketahuilah proses yang benar itu akan memberikan hasil yang benar, karena menilai atau mengukur hasil, kalau hanya mengukur goal atau leak-nya saja, maka tidak akan bisa meningkatkan hasil tersebut. Nah, kita sedikit menyinggung sebelum masuk ke SOP, komponen bisnis proses Bapak Ibu sekalian. Ya, bisnis proses harus ada input dan ada output. Ya, inputnya apa? Yaitu sumber daya. Ya, selain input dan output harus ada sistemnya, harus ada prosesnya. Ya, jadi 3 ya komponen bisnis proses, harus ada input, ada proses, ada output atau hasil. Ini yang disebut dengan sistem bisnis. Nah, untuk memetakan proses bisnis, bisnis proses manajemen melakukan inventarisasi proses-proses atau kegiatan apa saja ya yang dilakukan di masing-masing departemen, di masing-masing fungsi dalam perusahaan. Karena masing-masing departemen atau fungsi itu pasti ada aktivitas-aktivitasnya. Ya, misalnya di departemen marketing atau di HRD atau di finance atau di keuangan atau di produksi, itu ada aktivitasnya. Ya. Dari proses bisnis ya yang sifatnya itu general, nanti ada lagi dipecah-pecah menjadi sub proses bisnis ya yang berupa aktivitas. Peta rinci berbagai hal tentang berjalannya bisnis ya didapatkan di dalam apa? Bisnis proses manajemen. Misalnya contoh, kegiatan memasarkan ini adalah bagian dari proses bisnis. Setelah memasarkan kemudian dikenal oleh orang, kemudian orang tertarik, kemudian ada sales, kemudian transaksi penjualan. Ada transaksi penjualan. Setelah itu ada kegiatan memproduksi karena ada orderan. Nah, kemudian karena ada transaksi maka ada pengelolaan uang, kemudian pelaksana semua adalah berkaitan dengan SDM, maka ada pengelolaan SDM. Maka biasanya proses bisnis di pemasaran ya di situ kita buatkan departemen marketing, penjualan di handle oleh sales, produksi di handle oleh produksi, mengelola uang di handle oleh departemen finance, kemudian mengelola SDM ya di handle oleh HRD. Ya, itu proses singkat daripada bisnis proses. Dalam bisnis proses seringkali terdapat banyak fungsi yang kompleks. Ya, bisnis proses perlu dipecah di dalam sub bisnis atau fungsi-fungsi yang lebih kecil. Ya, ini contoh sebuah proses bisnis dari produksi, kemudian dipasarkan, kemudian dijual, kemudian didistribusikan. Ya, saya kasih contoh. Produksi, memasarkan, penjualan, distribusi itu adalah proses utamanya. Nah, apa contoh dari sub prosesnya? Misalnya di produksi ternyata ada kegiatan subnya yaitu rencana produksi ya. Jadi dalam produksi itu harus ada rencana produksi, ada persiapan produksi. Persiapan produksi nanti kalau di breakdown lagi ya, ada persiapan alat, persiapan bahan, persiapan tempat ya. Termasuk di sana ada proses produksi itu sendiri, kemudian ada finishing, ada packaging dan lain-lainnya. Pemasaran misalnya ada launching produk, rencana promosi, pemasaran online, kunjungan pelanggan, ini bagian daripada satu divisi atau satu departemen di pemasaran atau fungsi pemasarannya. Penjualan juga begitu, kemudian distribusi juga begitu. Ini adalah contoh dari proses bisnis yang utama ya dengan sub prosesnya.